Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leleh Husnul Fatimah dari Prodi Akuntansi akan menjawab soal dari UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun soal pertama yaitu dalam bisnis dibutuhkan knowledge management dan berikan lengkap penjelasan implementasi knowledge management dan berikan contoh kasus penerapan knowledge management di perusahaan. Knowledge management atau biasanya disebut dengan KM adalah proses yang membantu organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman penting yang ada di dalam organisasi tersebut. Biasanya dalam format yang tersusun. Tujuan utama knowledge management adalah agar pengetahuan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan di dalam organisasi. Agar organisasi dapat terbilang sukses, knowledge management harus ada agar individu dalam organisasi tersebut dapat saling bertukar informasi dan knowledge management tersebut juga harus dapat dikembangkan. Contoh kasusnya PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Si Fabricant and Unilever. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diganti menjadi PT Lever Brothers Indonesia dan pada tanggal 30 Juni 1997, perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Produk-produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Lux, Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Rexona, Sunsilk, Vaseline, Rinso, dan masih banyak jenis produk lainnya. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini tujuan dari Unilever Indonesia tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand dan jasa yang kami berikan dan bisa bermanfaat bagi konsumen. Saham dari Unilever Indonesia pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2011, saham dari Unilever Indonesia menempati peringkat ke-6 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Bagi Unilever sendiri, SDM adalah pusat dari seluruh aktivitas perusahaan, di mana mereka memberikan prioritas kepada mereka dalam mengembangkan sisi profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar di seluruh nutrisi. Unilever Indonesia memiliki 6 pabrik yang berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, dengan kantor pusat yang berada di Jakarta. Produk yang dimiliki berjumlah sekitar 43 brand utama dan 1.000 SKU yang dipasarkan melalui jaringan yang melibatkan sekitar 500 distributor independen yang menjangkau ratusan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi PT Unilever Indonesia. Visi pada Unilever adalah to become the first choice of customer, and community, yaitu menyediakan produk bermerek dan pelayanan secara konsisten dengan menawarkan dari segi harga dan produk yang berkualitas serta aman untuk dipakai oleh konsumen. Misi Unilever yaitu 1. Ingin menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Menjadi rekan yang utama dan terbaik bagi pelanggan
konsumen, dan komunitasnya. 3. Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai ditambah dari segala proses, menjadi perusahaan yang terpilih dengan orang-orang berkinerja tinggi. 4. Berusaha untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan yang sesuai untuk karyawan dan pemegang saham. 5. Mendapatkan kehormatan karena integritasnya yang tinggi di dalam membantu masyarakat dan lingkungan hidup. Adapun penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia adalah 1. Komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. One voice sendiri adalah walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk, tetapi juga harus menimbulkan hasil penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan. 2. Pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, karyawan adalah aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Hal-hal ini yang dilihat dapat dilakukan adalah membuat performance development program atau PDP, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDP dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk membangun sistem kerja dari karyawan. Adapun yang ketiga, budaya coaching. Budaya coaching di sini menjelaskan bahwa seorang manajer ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Tetapi sebelum menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Budaya coaching ini diberi nama Building Leaders as Generative Coach. Yang keempat, budaya sharing knowledge. Di sini menjelaskan Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Dan hal yang dilakukan oleh Unilever Indonesia adalah 1. Suatu achievement bagi manajemen dan karyawan yang berkontribusi dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. 2. Retrospect berupa program penulisan TCIT yang diperoleh dari pengalamannya dan dianggap baik terus akan dipublikasikan di dalam situs departemen mereka. Yang ketiga, SOLAR atau Share of Learning and Discussion, yang dimana pemimpin perusahaan Unilever Indonesia dari luar dating sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. 4. Good idea. Ini merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Soal kedua, beri penjelasan lengkap terkait bagaimana intelijen bisnis dan analitis bisnis dapat mendukung pengembangan keputusan dalam perusahaan. Business Intelligence atau BI dan Business Analytics atau BA berjanji untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada para pembuat keputusan, dan alat analitis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Lingkungan BI terdiri dari data dari lingkungan bisnis, infrastruktur BI, toolset BA, pengguna, dan metode manajerial platform pengiriman BI, sistem informasi manajemen SIM, sistem pendukung keputusan atau DSS,
atau juga sistem dukungan eksekutif atau ASS. Dan antarmuka pengguna. Ada 6 fungsi analisis yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini, yaitu laporan produksi yang ditentukan sebelumnya, laporan yang digerakkan oleh parameter, dashboard, dan kartu skor, permintaan dan pencarian khusus, kemampuan untuk menelusuri, dan kemampuan untuk memodelkan skenario dan membuat perkiraan. Adapun soal ketiga, beri penjelasan lengkap terkait metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem informasi. Macam-macam metodologi pengembangan sistem. 1. Metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini, prototipe, adalah tahap-tahapan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini, prototipe, adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Yang kedua, model waterfall. Sering juga disebut dengan model sequential linear, metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau turut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Yang ketiga, model prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analis. Prototyping juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. 4. Model RAD atau Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, yaitu 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang kelima, model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistem model sequential linear. Model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Yang keenam, Objective Oriented Technology. Objective Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek-oriented sangat luas, biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Adapun soal yang keempat,
Sebut dan jelaskan faktor-faktor dari risiko yang utama dalam proyek sistem informasi. Tingkat risiko dalam proyek pengembangan sistem ditentukan oleh 1. Ukuran proyek. Semakin besar proyek, seperti yang ditunjukkan oleh dolar yang dikeluarkan, ukuran staf implementasi, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh. Semakin besar resikonya, proyek sistem berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan yaitu 50-75% lebih tinggi daripada proyek lainnya. Karena proyek semacam itu rumit dan sulit dikendalikan. 2. Struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan mudah, sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Pengguna tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan sistem. Hampir tidak ada kemungkinan pengguna mengubah pikiran mereka. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Resiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Meskipun kesulitan, teknologi merupakan salah satu faktor resiko dalam proyek sistem informasi, namun faktor lainnya terutama bersifat organisasi berkaitan dengan kompleksitas, persyaratan informasi, cakupan proyek, dan beberapa banyak bagian organisasi yang akan terpengaruh oleh sistem informasi baru. Sekian soal yang telah diberikan dan juga jawaban yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.